Kan saya Jugrasia Warza dengan BP 23 TPP 1027 dari Teknik Pertanian Biosistem Angkatan 2023 Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan aplikasi CropWatt dalam mata kuliah irigasi dan drainase. Nah, seperti yang kita ketahui, irigasi dan seperti yang kita ketahui, CropWatt itu adalah aplikasi yang mana dapat digunakan untuk memprediksi dan memperhitungkan bagaimana keperluan air terhadap tanaman pangan. Nah, jadi kita dapat memprediksi melalui data-data klimatologi, curah hujan dan sebagainya itu tuh untuk keperluan si tanaman tersebut. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke aplikasinya. Pertama kita buka CropWatt ya teman-teman. Nah, di bagian awal itu ada menu climate atau evaporasi transpirasi, ada untuk hujan, ada untuk crop, ada untuk soil, ada untuk CWR, ada untuk schedule, dan ada untuk crop pattern serta scheme. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan data mengenai evapotranspirasi, teman-teman. Eh, untuk data sudah saya masukkan langsung di sini untuk minimal temperatur, maksimal temperatur dan sebagainya. Nah, untuk negara kita gunakan Indonesia. Untuk elevasinya kita gunakan 287 meter, untuk latitude 0,5 dan untuk longitude 100,33 sekian. Nah, itu tuh kita akan menggunakan stasiun kandang 4. Langsung saya kita masuk kepada datanya. Ini minimal temperatur dari 12 bulan ini kita ambil dari data yang telah saya ambil dari tadi, yaitu ini. Terus transpirasi tadi kita mengambil data dari data temperatur ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya data temperatur maksimum dan data temperatur minimum. Nah, semua data yang ada di sini kita pindahkan ke dalam CropWatt tadi. Dan kita buka CropWatt tadi. Nah, datanya sudah ada di sini semuanya. Sekalian sudah dirata-ratakan. Nah, selanjutnya untuk humidity juga kita mengambil data dari stasiun kandang 4 tadi. Nah, kita scroll ke atas, kita cari untuk humidity atau kelembapan. Nah, ini untuk data kelembapan 12 bulan. Nah, yang kita ambil itu cuman di rata-ratanya hingga ke bulan 12. Kita pindahkan ke Kerawat. Nah, lanjut untuk kecepatan angin itu kita mengambil data juga dari yang tadi. Untuk kecepatan angin kita boleh scroll ke atas kecepatan angin. Nah, untuk kecepatan angin kita juga menggunakan data rata-rata ke-12. Nah, dan yang terakhir untuk intensitas cahaya itu kita menggunakan data penyinaran matahari. Nah, di sini kan masih tertera rata-rata dalam bentuk persen. Kita harus mengkonversinya dengan cara nilai dari rata-rata dikalikan dengan 12 dibagi dengan 100. Nah, untuk datanya sudah saya konversi langsung. Yang mana ini hasilnya sudah dapat langsung. Dan data tersebut telah tertera dan terolah pada langsung pada climate atau evapotranspirasi tadi. Selanjutnya, yang kedua kita akan masuk kepada rain. Nah, untuk rain sendiri itu tuh yang berarti curah hujan. Nah, curah hujan ini ya pertama-tama kita harus memasukkan nama stasiun tadi yang mana kan 4. Habis itu kita masukkan data yang mana data tadi kita ambil dari curah hujan. Terus kita cari data dari curah hujan kandang 4 tadi. Nah, ini sudah ada datanya langsung teman-teman. Sehabis itu kita scroll ke bawah. Kita ambil juga nilai rata-rata dari curah hujannya selama 12 bulan. Lalu kita pindahkan saja ke dalam CropWatt. Nah, datanya sudah tersedia. Total curah hujan yang terjadi adalah 315,1 mm. Dan hujan efektifnya yang terjadi
dengan total 300,7 mm. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini data curah hujan efektif per bulan sudah tertera juga. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam menu crop. Pada menu crop, nah untuk menu crop ini sebelumnya kita harus menekan menu crop, lalu eh, teman-teman harus membuka, harus yang tadi open, terus mencari menekan tombol FAO. Boleh saya ulang kembali, crop, kita buka open, kita cari, kita cari folder FAO, lalu kita pilih salah satu yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan Rise pada sekarang, Rise. Nah, langsung langsung keluar outputnya teman-teman. Untuk KC Dry ini adalah koefisien ketika si tanaman kering. Nah, rentangnya itu ada di 0,3 sampai 0,7. Dan untuk KC Wet itu adalah koefisien ketika tanaman teririgasi dengan baik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, juga ada stage, yaitu ketika dia perawatan penanaman, perawatan, perkembangan awal, perkembangan menengah, hingga perkembangan akhir atau panen. Nah, totalnya kita dapat 150 hari untuk prediksi kita panen selama untuk komoditas padi. Nah, di sini juga tertera kedalaman akar 0,1 hingga 0,6 pada grow stage. Nah, ya mungkin data-data lain bisa teman-teman lihat di sini. Eh, untuk panennya sudah tertera tanggal 18 bulan 4. Nah, begitu teman-teman. Untuk sebaiknya penanaman itu ada di tanggal 20 bulan 12. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke dalam untuk soil. Nah, untuk soil dengan cara yang sama juga tadi teman-teman, kita buka open. Nah, kita buka FAO tadi. Kita gunakan jenis tanah dia medium untuk padi tadi. Kita tekan OK. Nah, tersedia di sana ada total total kapasitas lapang 290 mm per meter. Infiltrasi maksimum 40. Kedalaman akar 900 cm dan teman-teman lihat data-data selanjutnya. Nah, untuk water availability at planting kita masukkan nilai 50. Nah, dan maximum water depth-nya kita bikin 100. Ya teman-teman. Selanjutnya sudah bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada schedule. Schedule tinggal kita pencet saja teman-teman karena data kita sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk di schedule ada total hujan tadi, total hujan yang dibutuhkan itu 129,3. Efektivitas hujan efektif yaitu 114,9 dan total total hujan yang hilang 14,5. Semua data yang di sini seperti actual water use of crop, potential water crop dan sebagainya itu tuh sudah terhitung dengan baik pada aplikasi crop ini. Nah, seperti yang diprediksi juga ketika kita menanam itu di bulan perkiraan tanggal 20 bulan 12, kita akan panen pada tanggal 18 bulan 4 2026. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kita masih pada schedule. Selanjutnya kita akan masuk pada nah, oh, kita kelupaan tadi di CWR ya teman-teman. Kita tekan CWR. Nah, untuk CWR juga yang tadi nih. Semua data tadi, kita buka charts-nya. Kita buka untuk crop water requirement. Nah, habis itu kita centang itu cropnya. Nah, jadi di sini ada tertera warna hijau. Warna hijau itu ketika warna hijau itu adalah air yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan warna biru itu tuh adalah
air ketika kita mengirigasi. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Pada schedule tadi kita ulang lagi untuk schedule tadi. Nah, terus schedule datanya ini terus kita gunakan cara yang sama, charge irrigation schedule. Nah, kita disediakan grafik seperti ini ya teman-teman. Cara membaca grafiknya untuk biru, ketika dia naik itu terjadilah irigasi, dan ketika dia turun terjadilah evapotranspirasi. Begitu juga sampai dia panen ya teman-teman. Nah, selanjutnya warna hijau ini ya teman-teman. Untuk warna hijau ini adalah menandakan zona akar jenuh air. Dan untuk yang warna biru ini teman-teman ya, ini menggambarkan adalah itu tuh SAT ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.